Ibu semangat. Takbir. 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 Baik, langsung saja mari kita sambut ulama kita, Syekh Muhammad Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyyati al-Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insyaallah. Bagaimana jemaah yang hadirin? Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Atau bahasa Jawa? Bahasa Arab? Bahasa Jawa? Wah, Masya Allah. Saya buatan sakit bahasa Jawa, mohon maaf ya. Buatan sakit bahasa Jawa. Kalau bahasa Arab ya insya Allah fasih ya. Kalau bahasa Indonesia masih 10%. Biasanya kalau saya ta'lim, biasa ada yang gambengi saya, ada yang temani saya, Ustaz Mutarjim ya, transit ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi dari jemaah ini malah minta saya langsung pakai bahasa Indonesia. Tapi mohon maaf, bahasa saya masih sederhana ya, masih mungkin mutar-mutar ya. Baik, jemaah hadirin di bawah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Kepala Camat, yang saya hormati Bapak Kelurah, yang saya hormati Bapak Ta'mir Masjid Taufiqul Huda, yang saya hormati semua jamaah yang hadirin di bawah rahmati Allah di sini. Saya mohon maaf saya nggak bisa sebut nama bernama ya, karena hafalan saya agak lambat ya. Maklum juga agak datang dari jauh dan lagi pikir masalah saudaraku di Palestina saat ini. Karena kita tahu kondisi Palestina apalagi Gaza saat ini lagi ada di sana perang yang sangat tajam. Di sana keluarga saya, ibu saya, adik saya, kakak saya, Pak D, Om, Mbah sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf ya, karena pikiran saya masih belum begitu fokus ya di sini. Saya duduk di sini tapi pikiran saya di sana. Insya Allah kita bisa ya maksimal lah. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fi mahkam at-tanzil, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Nabi Muhammad, umat Islam ini umat yang baik-baik. Khairu ummah, ummah yang baik-baik itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muslimun, al muslimuna ikhwah. Wa inna man lam yahtam li amril muslimin falaysa minna. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersabda, siapapun yang enggak perhatiin masalah umat Islam berarti bukan dari umatku. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu saudara, adalah saudara. Mau orangnya Arab atau orang Ajam,
kulitnya putih atau kulitnya hitam atau kuning. Kalau dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti ini saudara kita. Tidak harus jadi saudara kandung. Cukup dia muslim, dia lafaz syahadat, ini saudara kita. Pernah saya sering safari dakwah, sering keliling ya. Saya datang masuk ke salah satu masjid, ya selain program dakwah, ya, saya lagi bagi-bagi yang biasa, jumpa biasa, ya saya langsung masuk ke, habis sholat saya salam sama satu orang yang duduk sebelah saya. Assalamualaikum, bagaimana kabar? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Antum kenal saya? Saya baru aja lihat antum ya. Baru aja pertama kali. Masa ya tanya bagaimana kabar, gimana kondisi? Ya saya kenal antum, gimana nggak kenal? Lah kenal dari mana? Antum muslim enggak? Lah saya muslim. Berarti antum saudaraku. Karena innal muslimuna ikhwah. Karena orang muslim itu bersaudara. Berarti antum saudaraku. Berarti wajib saya tanya kabar antum. Antum baik, antum sehat atau tidak? Karena ini wajib. Sebagai kita saudara, tidak harus antum saudara kandung saya atau saya harus kenal antum. Kalau antum udah muslim, sudah wes. Berarti kita saudara insyaallah. Ya. Jangan kaget ya. Afshus salam. Lan tu'minu hatta tufshus salam. Orang beriman harus ifsya'us salam, harus kita lewat di depan orang muslim, harus kita bilang assalamualaikum. Jawabnya waalaikum assalam. Begitulah orang iman. Begitulah kita saudara. Coba kalau saya lewat di depan satu orang atau berapa orang duduk di pinggir jalan atau di depan rumah atau lagi kerja, saya lewat enggak bilang monggo atau enggak bilang assalamualaikum. Lah, rasa mereka gimana ini? Ini kenapa ini orangnya enggak kurang sopan ya kan? Apalagi kalau bahasa orang Jawa ini agak orang halus ya. Orang yang balik sopan. Makanya saya boleh tinggal di Jawa Tengah. Dulu saya di Jakarta, kan Jakarta di sana banyak orang dari luar, ini nggak kenal ini, nggak kenal ya biasa. Tapi kalau di Jawa, ya pasti tetangga ini semua kenal semua tetangga yang lain. Kenapa? Karena ini orang Islam. Ya, gitu hubungan saudara. Ketika misal saya lewat salam, berarti jemaah ini nyaman sama saya. Ya kan? Tapi kalau udah orang lewat di depan saya nggak sebut assalamualaikum, ya ini kenapa nggak diberi tahiyatnya, tahiyat salam, tahiyat orang muslim ya? Berarti dia ada sesuatu, berarti dia nggak suka saya. Tapi ketika bilang assalamualaikum, berarti ada tumakninah. Karena al-Islam itu salam, buat ini nyaman. Ya. Afshus salam. Dulu awal saya datang ke Indonesia, apalagi di Wonogiri. Wonogiri di sana, masya Allah, Jawanya luar biasa ya. Di Wonogiri ya, saya assalamualaikum, nggak ada yang jawab, apalagi ke mbah-mbah itu kan, lagi di sawah. Assalamualaikum, orang lihat saya. Nah saya kenapa ini nggak ada yang jawab assalamualaikum? Ini waalaikumsalam nggak ada ini. Oh, saya langsung tanya ke Ustaz, lah. Orang sini saya kasih bilang assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Woi, Syekh, antum salah. Lah kenapa saya salah? Saya bilang assalamualaikum. Bilang monggo, monggo itu assalamualaikum ternyata. Monggo enggak, mari silakan benar. Setelah monggo bilang assalamualaikum. Ketika datang mau salam bilang assalamualaikum. Berarti ini adatnya, adat orang sini, ini bukan salah. Sebenarnya ini bukan salah, karena adat kaum ini kita harus ikut adatnya. Adatnya awalnya harus bilang monggo, baru bilang assalamualaikum. Awalnya saya nggak tahu kalau ada adat kayak gini. Dikira ini orang nggak suka saya. Saya tangkap ini lah, ini nggak suka saya. Kenapa? Ini masalah saya apa? Saya di sini tamu. Oh, ternyata adatnya harus bilang monggo. Jawabannya enggak, assalamualaikum, sehat. Oh ya, ini salam. Saya kirain ini orangnya nggak suka saya, karena kita sudah belajar pendidikan di Gaza atau di Palestina atau di negara Arab, kita bilang assalamualaikum. Kalau nggak jawab berarti dia nggak suka kamu. Berarti ada sesuatu atau dia marah. Ini ada cerita itu Nabi maaf ya,
Khalifatul Muslimin Uthman bin Affan, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas liwat di depan Uthman bin Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhuma, beliau assalamualaikum kepada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu enggak jawab, enggak balas. Nah, belum balas ini jawabannya. Sa'ad bin Abi Waqqas dia dikirain Uthman bin Affan radhiyallahu anhu enggak suka beliau. Langsung lapor ke siapakah Khalifatul Muslimin Umar bin Khattab zamannya. Langsung dia lapor, saya tadi lewat di depan saudaraku Uthman bin Affan, saya sebut assalamualaikum tahiyatul Islam, enggak balas ke saya. Iman salahan saya apa? Salah saya apa? Dikirain Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tidak suka dia atau lagi marah. Ternyata Uthman bin Affan lagi nggak fokus radhiyallahu anhu, lagi mikir. Karena beliau lagi duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ingin mengajar mereka hadis atau doa yang sudah saudaranya dari para nabi yang sudah doa ini. Setelah doa ini ada istijabah. Istijabahnya langsung. Karena Nabi Al-Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an lagi mikir hadisnya itu apa. Karena waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau disampaikan hadis itu doanya apa, ada orang A'rabi yang datang ke majlis Nabi, akhirnya diputus ceritanya. Nabi Muhammad belum sempat lanjut cerita atau riwayat ini, doa ini belum disebut, sudah dipotong ceritanya sama orang A'rabi, ada tamu. Habis itu Nabi Muhammad pulang ke rumah karena adab sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang nggak ada yang ikutnya atau nggak ada yang ganggu waktunya. Makanya Khalifah Utsman lagi mikir. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu zaman kejadian ini sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mikir. Bukan dia nggak mau sebut salam dari balas salam dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ketika ditanya, dipanggil sama Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Utsman, wahai Utsman, kenapa enggak balas salaman dari saudaramu Sa'ad? Wahai Amirul Mukminin, saya belum dengar, dia belum salam. Sa'ad balas, demi Allah, saya sudah salam. Utsman bilang, saya belum dengar. Yang ketiga bilang, astagfirullah, saya ingat. Tapi waktu itu saya lagi mikir di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, huna du'a ma da'a bihi muslim illa farrajallahu anhu. Fama tilka ad-da'wa ya Rasulullah? قال نعم يا سعد فالذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن ولا مسلم إلا فرج الله عنه إن هذه دعوة أخي ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ini doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang lagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lagi mikir. Mau ingat ini doanya tapi belum bisa. Ternyata Sa'ad radhiyallahu anhu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik ke rumahnya, dia jalan di belakang Nabi Muhammad tapi enggak berani karena enggak sopan. Lagi sopan sama Nabi Muhammad enggak berani panggil. Akhirnya di kaki dia diinjek-injek ini di tanah. Biar Nabi Muhammad sadar lihat beliau. Akhirnya sambat, "Ya Nabi, belum lanjut apa doa ini yang tadi mau sampaikan ke kita tapi belum sambat." Akhir la ilaha illa anta dzu'adun nun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ternyata masalah ini jadi manfaat ke Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berarti kita kalau lewat di depan saudara kita misal bila monggo atau assalamualaikum, kalau saudara kita enggak sadar atau enggak balas ke kita, mungkin bukan karena mereka enggak suka kita. Mungkin mereka lagi pikir ya urusan keluarga, punya masalah, lagi nggak fokus.
Duduk di tengah kita tapi pikirannya di luar. Lagi mikir jauh. Kita harus ambil alasan, uzur buat saudara kita. Begitu Islam kita rahmat. Jangan ini fulan gak baik, fulan wah, insyaallah gak salah saya ini. Ya, jadi rame ya. Dan wajib kita baik sama tetangga. Wajib kita mengtanya kabar tetangga kita. Cari di tetangga kita mana ada orang miskin, mana ada anak yatim, mana ada ibu yang suaminya meninggal. Saya nggak sebut itu, saya istilahnya kebahasan sendiri, saya agak mohon maaf ya nggak sebut namanya, tapi sebutnya suaminya yang meninggal. Dicari apakah ibu ini butuh bantuan atau enggak. Tanya kabar aja. Begitulah umat Islam. Jangan cuma tanya cari saudara kandung. Cari dulu tetangga kita, orang yang dikit rumah kita. Mereka nggak butuh jutaan dari kita. Cukup tanya kabarnya. Butuh apa? Bagaimana kabar? Sehat enggak? Begitulah ukhuwah, ini ukhuwah Islamiyah. Jangan jauh-jauh. Jangan kita bisa mau bahas masalah orang jauh, padahal tetangga kita masih banyak yang butuh bantuan kita. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Kalau mau bikin amalan yang baik, orang yang dekat itu lebih pertama, harus lebih utama orang yang dekat. Jangan jauh-jauh. Harus kita perhatiin masalah umat Islam, apalagi tetangga, saudara kita. Banyak orang mungkin di sini di majelis ini yang aslinya bukan dari di luar Jawa atau di luar kota Malang ini, tapi jauh sama orang tuanya. Jarang telepon sama orang tua, padahal dia sering datang ke masjid, sering ikut majlis ta'lim atau majlis salawat atau ngaji. Padahal dia sudah putus silaturahim sama orang tuanya atau saudaranya. Kita rugi apa kalau kita lagi duduk di sini? Kita kirim chat, assalamualaikum, bagaimana kabar saudaraku? Ini silaturahim termasuk. Tapi banyak orang yang nggak perhatiin masalah ini. Kan sekarang kita alhamdulillah ada teknologi ya. Ini HP ini bisa jadi musuh, bisa jadi teman. Buat manfaat ya kan? Kalau musuh saat ini, ya musuh umat Islam dimanfaatkan nih buat mereka. Tapi kita bisa buat manfaat. Kita bisa orang saudara kita yang tinggal di sini, kita tinggal di sini, saudara kita tinggal di Sumatera. Ya, saya mau silaturahim tapi jauh. Ya bisa lewat HP ini, bisa video call, ya kan? Ini silaturahim. Kita harus menjaga hubungan silaturahim sama saudara kita, sama teman kita, sama tetangga kita. Di tetangga kita atau tetangga yang sebelah ada orang sakit, harus kita datang silaturahim. Enggak harus bawa uang, enggak harus bawa oleh-oleh. Cukup datang doa atau minta doa dari orang sakit. Karena doanya yang balik istijabah, dikubul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah hubungan ukhuwah. Di masjid, fulan dari kelompok B. Oh berarti ini bukan jamaah kita, jangan dekat sama dia. Iman di surga ada pintu. Ini pintu khusus jamaah B, ini pintu khusus jamaah E, ini pintu khusus jamaah J. Enggak ada. Semua muslimin mukminin salihin wa syuhada wal anbiya. Tidak ada. Kalau pintu surga berarti butuh berapa pintu surga ini? Kan jamaah, kan umat Islam banyak kelompok ya kan? Berarti butuh berapa pintu di surga ini? Biar khusus ini, khusus jemaah ini, khusus kelompok ini, khusus Pak Camat, khusus Pak maaf ya. Kita umat Islam harus bersatu. Dia mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Hambali, mau mazhab Maliki, silakan. Silakan. Tapi kita jaga hubungan saudara. Karena Syafi'i ambil dari Malik. Malik guru Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i guru Ahmad bin Hambal. Sumber mereka satu. Jangan kita sampai jadi baca. Kita harus jadi satu. Umat Islam harus jadi satu. Kalau umat Islam sudah bersatu, insya Allah umat Islam menang. Umat Islam maju di dunia ini. Nggak harus perannya, tapi bisa maju ilmunya, bisa maju ekonominya, bisa menguasai ini semua ilmu atau istilahnya
nggak harus peran ya. Nah, peran itu nggak salah saya. Kita butuh hidup damai. Cukup kalau saya merasa ada peran ini dari kecil sampai saat ini di negaraku itu peran terus. Belum pernah merasa nikmat aman. Alhamdulillah kita di Indonesia di sini nikmat aman ini. Nikmat ini luar biasa. Kita harus nurut sama pejabat-pejabat. Kita harus nurut sama orang tua. Kita harus nurut sama pemerintah. Ikut aturan pemerintah. Itu Islam kita. Kalau kita nggak nurut, berarti kita bikin fitnah. Berarti kita na'udzubillah min dzalik, termasuk dari orang munafik. Tapi kalau kita nurut, insya Allah kita begitu jaga ukhuwah Islamiyah. Ya. Itulah umat Islam. Harus ikut aturan yang dari agama, aturan yang dari pemerintah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Jangan masalah lihat orang belum lulus apapun, dia ikut membahas masalah politik. Padahal dia masalah di rumah dia nggak bisa cari solusi ya. Tapi malah ikut campuran masalah politik ya. Iman urusan kamu ini. Orang nggak ditanya dia salat subuh berapa rakaat masih bingung dia. Salat subuh mana yang sebelum salat fajar atau salat subuh ya? Dia masih bingung ya kan? Diikut campuran fatwa, ikut campuran ulama. Padahal dia nggak tahu salat subuh mana yang sebelum 2 rakaat subuh atau 2 rakaat fajar ya. Belum tahu ya. Tapi ikut masalah yang lain bukan urusannya. Ini yang bikin umat Islam pecah. Tapi kita insya Allah kalau kita nurut sama ulama kita nurut sama bimbing kita, begitulah kita bisa jadi umat yang baik, khairu ummah. Ya. Kita cari yang aman-aman, cari jalan yang aman-aman. Jangan kita cari yang jalan nggak jelas. Ikut jalan yang lurus. Ya, biar bisa selamat, biar umat kita bisa selamat, biar umat kita bisa maju. Kamu punya masalah sama gurumu, nggak setuju sama ustaz fulan, kamu doa. Allahumma aslih halahu, Allahumma hdi fi man hadait. Doa. Kalau tapi kamu mau jadi ganggu jalannya, bilang ini fulan jelek-jelek, enggak selesai. Tapi kalau doa, insya Allah Subhanahu Wa Taala mungkin doa kamu diistijabah langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Si fulan ini dapat hidayah. Itu kalau dapat hidayah manfaat buat semua umat. Tapi kalau kamu doa yang jelek, ya tetap dia tambah barang, gak akan mati langsung gitu. Gak ada yang tahu, ya Allah bunuh fulan ya, nggak mungkin lah. Tapi ya Allah mahdi fulan, insya Allah fulan dapat hidayah. Kalau fulan dapat hidayah, ini manfaatnya buat semua umat atau semua masyarakat. Begitulah orang Islam. Hibbu li akhik ma tuhib li nafsik. Apa yang kamu suka buat diri sendiri, kamu harus suka buat saudaramu. Untuk saudaramu. Biar kita bisa hidup nyaman, bahagia. Kita harus mencintai saudara kita yang lain. Lihat di dalam matanya rahmat. Jangan kasar-kasar. Jangan suudzon. Kita harus husnudzan, sering husnudzan. Husnudzan di saudara kita, husnudzan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita dapat yang baik. Tapi kalau kita husnudzan, kita pasti dapat kadar atau rezeki yang enggak baik ya. Tapi kita insya Allah husnudzan dapat insya Allah yang baik. Apa itu waktu saya berapa lah? Masya Allah, luar biasa. Ya, begitulah bisa kita menjaga hubungan saudara, apalagi istri sama suami ya. Saya lihat banyak ibu-ibu ya, bapak-bapak cuma hanya sedikit di sini. Biasanya ibu-ibu yang bawa dompetnya. Memerintah, kalau saya bilang ibu itu istri memerintah. Saya sebut nama istri saya memerintahku. Karena istri itu bagian memerintah. Idza salahatul idza salahatul salahal mujtama. Ketika perempuan ini, ibu ini jadi ibu yang salihah, insyaallah masyarakat ini jadi masyarakat yang baik. Turunannya jadi ya turunan yang baik, bisa bimbing umat atau bisa bimbing masyarakat. Tapi kalau ibu
didikannya nggak baik, naudzubillah min dzalik, pasti yang keluarga kita juga nggak baik. Naudzubillahi min dzalik. Orang Arab bilang, innal al-ummu madrasah, fa idza a'dadta sya'ban tayyibul khisal. Ibu itu seperti sekolah. Kalau didikannya baik, berarti alumni dia santri, jadi insya Allah yang baik, yang bisa bimbing umat ini. Makanya nih, kita harus baik sama istri ya, sama kaum wanita. Kaum wanita juga harus nurut sama suami. Kalau nggak nurut bisa jadi 2, bisa jadi 4. Iya, bahaya. Lah kenapa bahaya ya? Kan halal ya kan? Iya. Halalan tayyiban. Ini begitulah orang laki-laki, cuman pinter, tahu yang hafal dari Hanama cuman halal 4. Tapi yang lain belum diurusin, belum disebut. Cuman 4. Tapi apa ya? Tanggung jawabnya harus sebelum tunggu apa baikan dari istri, harus mendidik istri yang baik dulu. Kasih dia ilmu yang baik. Ajak dia ke majlis ta'lim, ajak dia ngaji, belajar tahsin, belajar fikih. Ya, bukan hanya di rumah aja atau cuma jalan-jalan aja. Enggak. Dididiknya yang baik, insya Allah tetap istri jadi baik, tetap turunannya insya Allah baik. Begitulah bisa jaga hubungan saudara. Kalau didikan anak-anak tidak baik, ya tetap hubungan saudara ini nanti agak rusak ya. Karena yang bisa mendidik adik-adik, anak-anak itu ibu. Karena biasanya bapak di luar rumah terus cari ma'isyah. Yang waktunya lebih panjang di rumah itu ibu-ibu. Berarti kita lihat anak itu baik atau enggak, lihat ibunya dulu. Bagaimana ibunya? Baik atau enggak? Mendidikannya gimana? Karena Imam Syafi'i, yang mendidikkan Imam Syafi'i rahimahullah, ibunya. Imam Malik juga, Imam Malik, ibunya. Hampir semua a'imah madhab besar yang mendidik mereka itu ibu-ibu. Imam Malik yatim, Imam Syafi'i yatim, Ibnu Hajar yatim. Yang mendidiknya ibu. Begitulah kita bisa jaga hubungan saudara yang baik. Kita datang ke masjid, kadang orang nggak kunut, tahu-tahu sudah keluar dari masjid ya. Pernah ini kejadian sama saya. Saya lupa masuk sebelah, lupa tanya tamir masjid. Di sini kunut atau enggak salat subuh? Saya salah, saya lupa kunut. Biasanya saya kunut, tapi saya lupa, dikirain ini di masjid ini enggak, tidak ada kunut. Tahu-tahu di jemaah yang dari belakang sudah keluar. Wes, saya habis itu saya tanya, Mas kenapa keluar ya? Lah, antum beda sama mazhab kita, kenapa enggak kunut? Lah mazhab antum apa? Syafi'i. Ya saya Syafi'i juga ini. Biasanya kunut. Tapi ketika Syafi'i datang ke majlis Imam Ahmad, waktu dimaju imam, biasanya Imam Syafi'i kunut. Lah Imam Ahmad gak ada kunut. Beliau juga ikut jamaah Imam Ahmad, enggak jadi kunut. Berarti ini boleh, ini boleh. Kenapa dijadi khilaf? Masalah kecil jangan kita ditangkap jadi besar. Kalau masalahnya kecil mau diperhatiin pasti jadi besar. Tapi ditinggal insya Allah no problem ya. Tidak masalah, insya Allah bisa jalan terus. Jangan kita terlalu fokus ke hal-hal yang kecil ya. Kita harus, hati kita harus luas, pikiran kita harus luas. Biar apa? Biar kita bisa menjaga hubungan saudara. Begitulah. Kita jangan perhatiin masalah-masalah yang kecil ya. Insya Allah. Maaf saya minum dulu. Dan bukan kita harus baik sama saudara kita yang muslim aja. Kita harus baik sama semua manusia. Karena namanya manusia seperti kita. Kalau kita baik sama orang
yang bukan muslim, dia lihat akhlak orang Islam begitu baik, pasti lama-lama nanti insya Allah masuk Islam. Tapi kalau orang Islam yang hadapi orang ini akhlaknya kurang baik, lah nanti dia semakin lama semakin gak suka orang muslim yang lain juga, bukan hanya satu. Tapi ketika kita baik sama orang yang bukan muslim, ini bisa jadi dia nanti ikut masuk Islam. Bukan hanya kita harus baik sama orang muslim aja. Tetangga saya yang di Gaza, ada satu ibu orang Yahudi itu. Tapi jadi tetangga, tinggal di, cuman rumahnya jaraknya aja 3 rumah. Rumah saya yang pertama, rumah dia yang keempat. Orang Yahudi, tapi hubungannya sama kita baik. Di Gaza juga ada orang Nasrani, hubungan mereka sama kita baik. Waktu puasa mereka ikut bagi takjil, dikasih kurma, kasih roti, kasih minuman ke orang muslim. Padahal orang Nasrani ya, non muslim. Tapi karena hubungan saudara di sana baik, makanya mereka balas yang lebih baik juga. Berarti baikkan kita harus, bukan harus sama saudara kita yang muslim aja, harus juga sama makhluk-makhluk yang lain. Begitulah sifat orang muslim, begitulah sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin gitu yang saya bisa sampaikan. Kalau masalah saya lebih pintar masalah Palestina, tapi ini bukan waktu dia. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik lana wa lakum wa an yaj'alana wa yaj'alakum minas salihin wa an yaj'alana wa yaj'alakum minal maqbulin wa an yataqabbal minna wa minkum wa an kull man hadara hadha al-majlis an yataqabbal minhu Allah hajatuhu wa an yataqabbal minhu du'a'uhu wa kull man lahu haja an yaqdi Allah subhanahu wa ta'ala bi fadli wa shafa'ati nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ya qadhi al-hajat, Allahumma ya qadhi al-hajat, اقضي لنا حاجاتنا واقضي لنا حاجات إخواننا. اللهم بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اشفع لنا وتقبل منا يا الله يا كريم يا عزيز يا غفور يا رحيم. اللهم إنك عزيز غفور اللهم انك عفو رحيم تحب العفو فاعف عنا وارحمنا برحمتك يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من اهل القران وحفظته وخاصتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf ketika ada salah dari saya, mungkin kata-kata saya masih muter-muter bikin pusing. Mohon maaf ketika ada salah. Sekali lagi jazakumullah khair. Terima kasih. Matur sun, syukur dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Syekh Muhammad Ratib dan hadirin hadirat, jangan kemana-mana.